Alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsala 'alaihim tayran ababil tarmihim bihijaratin min sijil faj'alahum ka'asfin ma'kul. Bismillahirrahmanirrahim. Li'ilafi Quraisy ilafihim rihlatash shita'i was-shayf falyabudu rabb hadzal bait alladzi at'amahum min ju' wa amanahum min khauf. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yura'un wa yamna'unal ma'un. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'bud wa la ana 'abidum ma 'abadtum wa la antum 'abiduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahabin wa tab ma aghna anhu maluhu wa ma kasab sayasla naran dzata lahab wa imratuhu hammalatal hatab fi jidha hablum min masad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarrin naffasati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim.
syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Shadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. La haula wa la quwwata illa billah. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ma ba'd. Pertama-tama marilah kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Kita masih diberikan nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat walafiat, dan nikmat lainnya yang kita tidak bisa sebutkan satu persatu. Salawat dan salam kita sampaikan kepada baginda Rasulullah SAW beserta para keluarga, sahabat, dan para pengikutnya sekalian hingga akhir zaman. Bapak Ibu jamaah Masjid Al-Huda yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada pagi ini saya akan berbicara sedikit tentang obat tradisional. Jadi sebenarnya saya bukan ustadz ya Bu ya. Saya bukan ustadz yang biasa ceramah pada saat di masjid, tapi saya praktisi kesehatan. Saya apoteker, farmasi, praktisi kesehatan, konsultan di beberapa perusahaan alat kesehatan dan farmasi. Nah, pada saat ini yang akan kita diskusikan adalah, ini hanya sharing, yang akan kita diskusikan tentang obat tradisional. Obat tradisional itu menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia sesungguhnya terdiri dari beberapa bagian. Yang pertama adalah jamu. Jamu itu seperti yang sudah sering kita minum, seperti bahan olahan jahe, kunyit asam, beras kencur, lalu temulawak dan lain-lain yang sometimes kadang-kadang diperdagangkan secara luas oleh embok-embok jamu. Lembok jamu atau yang berupa sasetan berupa Nyonya Menir, lalu bintang 7 dan lain-lain. Nah, jadi jamu itu obat tradisional yang memang bentuknya itu serbu, seduhan, pil, dan yang berisi tanaman yang menjadi penyusun dan digunakan secara tradisional. Secara empiris atau pengalaman sehari-hari dari nenek moyang kita dahulu. Nah, lalu yang kedua setelah jamu itu ada yang namanya obat herbal terstandar sekarang namanya. Itu pun merupakan obat tradisional. Obat herbal terstandar itu dia sudah berupa ekstrak. Ekstrak itu sari gitu ya. Sari yang disajikan dalam ekstrak sari berupa mineral yang proses produksinya itu sudah menggunakan teknologi yang maju. Proses produksi yang maju itu seperti apa sih Pak? Gitu. Proses produksi yang maju itu dari pengolahan tanamannya, dari asal tanamannya sampai dengan pengolahan, sampai dengan penyimpanan, peracikan itu sudah melalui standar cara pembuatan obat tradisional yang baik dan diproduksi biasanya oleh industri obat tradisional atau industri farmasi. Nah, contohnya seperti antangin, lalu kiranti. Kita tidak bisa bikin antangin Pak, karena ada obat-obat tertentu, ada campuran-campuran tertentu yang memang secara kualitatif gitu, dan kuantitatif. Nah, secara perhitungan presentasinya itu kita tidak bisa bikin, tapi industri bisa bikin. Nah, yang ketiga obat namanya fitofarmaka gitu. Itu pun merupakan obat tradisional. Fitofarmaka atau yang biasa kalau dalam bahasa kerennya fitofarmaka gitu. Karena kenapa bisa jadi fitofarmaka obat tradisional ini? Karena sudah melalui uji preklinis dan uji klinis. Uji preklinis panjang bener ceritanya, kita nggak ngobrolin di sini. Uji klinis juga panjang bener. Nah, contohnya apa yang sering kita konsumsi? Contohnya adalah Stimuno. Contoh
produk yang beredar di pasaran itu Stimuno, Tensigard untuk penurun darah tinggi, lalu Exgra gitu, khusus untuk laki-laki. Imunos, nah itu termasuk obat fitofarmaka, obat tradisional fitofarmaka. Nah, dari ketiga jenis ini memang perlakuannya masing-masing. Kalau untuk jamu bisa diproduksi dan dikonsumsi oleh semua orang. Boleh saja diproduksi oleh kita berdasarkan pengalaman dari bapak-bapak kita dulu atau ibu-ibu kita dulu atau nenek-nenek moyang kita terdahulu. Nah, kalau untuk obat herbal standar dan fitofarmaka biasanya pabrik yang buat. Pabrik kecil bisa nggak? Nggak bisa. Pabrik kecil biasanya nggak bisa karena persyaratannya banyak banget. Nah, lalu cara minumnya bagaimana gitu kan? Cara minum obat tradisional itu yang baik seperti apa sih sebenarnya? Cara mengkonsumsi obat tradisional yang baik, jika tidak ada keluhan asam lambung, mual dan lain-lain, seharusnya dikonsumsi sebelum makan. Agar efek klinisnya gitu ya bisa lebih maksimal. Tetapi kalau ada gangguan lambung, suka nggak suka, mau nggak mau harus dikonsumsi sesudah makan. Kenapa begitu? Karena kalau dikonsumsi ada gangguan lambung, minum jamu, kunyit, asam, antangin segala macam, perutnya nggak nyaman. Mungkin bahkan bisa timbul penyakit-penyakit tertentu gitu. Ada perasaan nggak nyaman di perut, mual, muntah dan lain-lain. Nah, lalu bagaimana sih sebenarnya membedakan antara obat tradisional gitu kan dengan bahan kimia obat sintetis? Sebenarnya sederhana Bu, Bapak sekalian, obat tradisional apapun namanya, itu efek klinisnya jangkanya panjang. Yang dirasakan pun nggak cepat. Misal kita minum jamu pegelinu, nggak saat itu juga pegelinunya hilang. Kenapa nggak? Karena nggak mungkin langsung pegelinunya hilang. Kalau pegelinunya langsung hilang, berarti jamu tersebut sudah dicampurkan dengan bahan kimia obat. Apakah dicampur piroxicam, apakah dicampur phenylbutazon, ataukah dicampur dengan bahan kimia obatnya lainnya gitu, atau dicampur paracetamol. Nah, boleh nggak obat-obat tradisional ini dicampur dengan obat kimia? Tidak boleh, Pak. Di regulasi yang beredar di Indonesia tidak diperbolehkan obat tradisional itu dicampur dengan bahan kimia obat apapun bentuknya. Loh, lalu bagaimana ketika misalkan saya atau bapak-bapak sekalian darah tinggi, saya mau minum obat tradisional seperti sometimes orang minum atau diabetes lah, daun salam ya Pak ya, daun salam. Tapi saya juga minum glukotiazid atau minum glukopak gitu kan. Kalau mau minum daun salam dan obat kimia seperti glukopak, glukofans dan lain-lain, saya nyebut merek, itu dijeda, Pak. Dijeda 2 jam atau 3 jam. Jadi ketika pagi-pagi Bapak minum glukopak jam 8, nah, Bapak minum daun salamnya itu kira-kira jam 10 atau 11 setelah makan pagi gitu. Setelah makan pagi. Kenapa? Karena kalau dicampur dikhawatirkan diabetesnya turun banget Pak, turun, lalu bapak-bapak hipoglikemik atau kehilangan gula darah dalam tubuh. Kalau kehilangan gula darah dalam tubuh, efeknya nggak enak, bapak-bapak bisa stroke mendadak, efeknya juga nggak bagus gitu. Oleh karena itu dijeda. Terus bagaimana dengan jamu-jamu yang beredar di pasaran saat ini, yang memang ketika diminum enak banget, cespleng gitu ya, banyak Pak, cespleng. Pasti dia dicampur dengan bahan kimia obat. Boleh apa enggak? Enggak boleh. Kenapa? Karena akan menimbulkan efek samping yang banyak banget. Seperti yang pertama adalah kerusakan hati. Jadi phenylbutazon itu ketika diminum tidak sesuai aturan akan menyebabkan kerusakan hati, sirosis namanya.
kerusakan hati-hatinya. Ini kita nggak pakai slide, saya punya gambar-gambarnya gitu. Yang kedua adalah kerusakan ginjal. Kerusakan ginjal itu biasanya ditambahin phenylbutazone di situ atau sibutramine. Sometimes ada laki-laki yang atau bapak-bapak yang kurang pede dengan istrinya minum jamunya saya sebut aja merek Jakarta Bandung gitu ya, karena kemarin teman-teman BPOM sudah ngambil itu gitu ya. Teman-teman BPOM tuh udah merazia banyak jamu diambil ke kantor dan produksinya juga ditutup gitu. Ternyata ditambahkan sama dia itu sildenafil itu bahan seperti Viagra, bahan aktifnya Viagra, ditambahkan itu. Efeknya cespleng efeknya. Tetapi efek samping yang ditimbulkan dari itu kerusakan ginjal. Gitu, kak lambung. Biasanya matanya biru semuanya gitu. Karena efek samping dari itu gitu. Nah, lalu efek samping yang lain ketika bahan kimia obat ditambahkan ke dalam jamu adalah gejala hepatitis. Kuning Pak semuanya Pak, dari mulai mata kuning, kuku kuning, itu kuning. Terus gagal jantung akibat yang saya katakan tadi, akibat mengkonsumsi jamu sildenafil tadi, jamu tradisional buat obat kuat tadi gitu ya. Ternyata ditambahkan sildenafil, itu menimbulkan gagal jantung, infark miokard nama bahasa kerennya. Nah, lalu ada lagi obat jamu-jamu yang ditambahkan dexamethasone seperti bapak-bapak yang mengalami kalau udah berumur itu artritis biasanya ya, atau nyeri-nyeri pada sendi, nggak enak, radang segala macam, itu ada jamu ditambahkan dexamethasone di situ Pak. Ternyata ditambahin dexamethasone memang cepat, tetapi efek sampingnya adalah moon face itu ininya besar, mukanya seperti bulan, akhirnya nggak ada gambarnya, kroak jadinya kroak itu apa namanya tuh, rusak Pak, akhirnya rusak. Kenapa? Karena dosisnya tidak sesuai dengan takaran yang memang diperbolehkan sesuai dengan aturan anjuran terapi gitu. Akhirnya karena minumnya juga bebas gitu, dosisnya bebas, akhirnya menimbulkan efek samping yang tidak diinginkan. Nah, lalu leukopenia, kekurangan sel darah putih, leukosit di dalam tubuh akibat konsumsi phenylbutazone yang ditambahkan dalam jamu. Bibir itu kering-kering, bukan kering, mohon maaf, tapi pecah dan menghitam. Nah, lalu bagaimana membedakan antara obat tradisional yang memang aman gitu ya, dan obat tradisional yang memang nggak aman? Obat tradisional yang aman itu biasanya sudah mempunyai izin edar dari Badan POM. Kita bisa lihat izin edar dari Badan POM itu ada tulisannya Pak, BTL 02 sekian ada 9 angka, dan bukan Depkes RI, karena Kementerian Kesehatan tidak mengeluarkan izin edar obat tradisional. Jadi salah pahaman orang itu, ada Depkesnya. Kementerian Kesehatan tidak mengeluarkan izin edar obat tradisional. Kementerian Kesehatan hanya mengeluarkan izin sarananya, pabriknya mereka yang keluarkan. Tetapi izin edar produknya adanya di BPOM. BPOM RI sekian. Dan sekarang tulisannya juga kalau untuk Depkes RI kalau ada tulisannya Depkes RI sekian pasti palsu Pak. Karena Depkes nggak pernah ngeluarin, dan Kementerian Kesehatan namanya sekarang Kemenkes bukan Depkes gitu. Nggak pernah keluarin itu, Kementerian Kesehatan tidak pernah mengeluarkan itu, kecuali dulu banget tahun 80-an. Sekarang sudah enggak. Nah, lalu bagaimana lagi cara melihat mana ini yang asli atau ini yang palsu gitu. Yang pertama itu. Lalu yang kedua, biasanya ketika diminum obat tradisional itu
menimbulkan efek yang cepat, itu pasti dipakai bahan kimia obat. Kalau efeknya lama gitu ya, atau biasa-biasa aja nih, seperti bapak ibu minum antangin lah, karena masuk angin gitu ya, kan masuk anginnya nggak langsung hilang, pasti ada proses, keringetan dulu lah, apa dulu, lain-lain dan lain-lain dan lain-lain. Nah, lalu coba periksa selalu tanggal kadaluarsa. Saya sarankan bapak-bapak dan ibu kalau ingin mengkonsumsi jamu, beli dengan kemasan yang memang ada izin edar dari BPOM-nya, bukan kemasan yang di strapless gitu ya. Akan sekarang banyak yang jualan bubuk-bubuk gitu. Bubuk apakah isinya itu daun mahkota dewa, apakah isinya itu jati Belanda atau lain-lain dan lain-lain. Saya menyarankan yang memang sudah terregister. Kenapa? Untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Karena jika efek sampingnya itu sudah dirasakan, oh nggak enak banget. Nyembuhinnya itu akhirnya 2 kali. Penyakit yang memang sudah ada seperti kalau sudah berumur itu biasanya ada diabetes, gula darah, hiperkolesterol, ada kolesterol, ada macam-macam, ada asam urat, gitu, ada asam urat dan lain-lain dan lain-lain. Jangan sampai asam uratnya nggak selesai, gitu kan, timbul masalah baru yaitu efek samping obat. Nah, baca aturan pakai sebelum mengkonsumsi jamu. Kalau ingin dikombinasi, disarankan 2 jam atau 3 jam setelah bapak-bapak mengkonsumsi obat-obat yang memang biasa bapak-bapak rutin minum, gitu. Mungkin itu sekilas gitu yang bisa saya sampaikan ke jamaah sekalian. Selebihnya kita akan banyak tanya jawab ya. Kita akan banyak tanya jawab karena memang pengalaman meminum jamu orang per orang beda-beda, Pak. Dan efek yang ditimbulkan antara satu pasien dengan pasien lain berbeda, tidak bisa disamakan. Oleh karena itu, pengalaman-pengalaman tersebut yang memang sedang digali sebenarnya sama peneliti-peneliti untuk ditemukan lagi bahan-bahan fitofarmaka yang lain. Sehingga ketika bahan tradisional itu sudah banyak yang memang dipergunakan, diharapkan itu akan menambah dari sisi ekonomi, akan nambah. Yang kedua dari sisi keamanan juga akan nambah, gitu. Karena 2050 nanti gitu, prediksinya akan bahan kimia obat itu akan ditinggalkan gitu. Bahan kimia obat ditinggalkan lalu diganti dengan bahan obat tradisional. Nah, tetapi memang bahan obat tradisional ini yang mempunyai persyaratan bahan baku dan persyaratan mutu yang memang ketat banget gitu. Sehingga ketika orang minum itu aman, tidak ada efek samping yang berlebihan. Sehingga begitu dikonsumsi itu memang konsumennya aman, pasiennya aman. Tetapi kalau di negara lain, Pak, ini cerita di negara lain, di Cina misalkan gitu, atau di ASEAN, mereka minum obat tradisional, jamu dalam tanda kutip kalau bahasa kita, itu tidak sebebas kita. Atau di Amerika, di negara maju, itu mereka minum jamu itu tidak sebebas kita. Mereka memproduksi, lalu kita jualan di pinggir jalan, ketangkep, Pak. Nggak boleh. Kalau di Indonesia masih boleh kan, bawa jamu segala macam, atau siapapun gitu, kita bikin sendiri lalu kita kasih atau kita jual, itu nggak akan ditangkap. Tapi kalau di negara maju ditangkap langsung nggak. Kenapa? Karena nggak punya izin edarnya gitu. Nah, kenapa di Indonesia itu dibatasi gitu? Dibatasi karena minumnya itu tidak ada aturannya. Gitu. Sometimes biar cepat sembuh gitu ya, biar cepat sembuh kita minum banyak-banyak aja gitu. Padahal enggak gitu. Kunyit asam biar cepat langsing, ternyata itu jamunya dikasih obat tertentu sehingga rasa di dalam perut itu penuh gitu kan. Jadi nggak ada terasa lapar buat ibu-ibu yang pengen ngelangsingin badan gitu ya. Akhirnya minum obat jamu-jamu tertentu. Nah, keringatnya berlebih gitu. Keringat berlebih, nafsu makan nggak ada, akhirnya ujungnya sakit tipes. Akhirnya kurus dengan sendirinya ya. Akhirnya sakit tipes.
Nah ini yang memang banyak kita alami di masyarakat gitu. Banyak bener di masyarakat yang wah pakai daun ini aja yang sesungguhnya dari sisi kualitas barang dan jumlah dosisnya kita sendiri tidak tahu gitu. Dan itu yang menimbulkan bahaya. Nah, itu yang bisa saya sampaikan. Nanti selebihnya kita tanya jawab ya, Om Fajar. Kita tanya jawab. Nasrul minallah wa fadlun qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung aja, Ibu, ada yang mau nanya? Satu dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Salam wabarakatuh. semua dan salam sehat. Terima kasih Pak Guntur. Saya diberi kesempatan untuk bertanya. Yang tadi saya dengar adalah rata-rata mau jamu, mau obat itu pasti dikasih obat kimia. Ya, kita kan tahu itu ada efek sampingnya atau tidak. Yang aku tanyakan di sini adalah, aku ini kan pecinta kunyit ya, pecinta minum kunyit. Apakah itu ada efek sampingnya? Karena kita minum setiap hari ya. Apakah ampasnya itu berefek samping terhadap tubuh kita? Karena enggak. Karena selama ini kita nggak pernah dengar efek samping dari minum kunyit. Gitu loh. Karena minum kunyit itu pasti ada endapannya kan, ada endapan sari-sarinya atau ampas-ampasnya. Nah, kalau yang minum-minum biasa kayak vitamin, kayak tolak angin, mungkin itu sudah memakai bahan kimia. Mungkin karena saya juga belum paham tentang hal-hal jamu atau obat-obatan tersebut. Mungkin itu saja yang menanyakan apakah ada efek sampingnya yang saya minum kunyit asam ini atau kunyitnya saja ya, mengendap atau tidak, berefek samping ke ginjal atau ke hati atau ke mana? Mohon penjelasannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Langsung saya jawab aja ya Bu, biar clear. Yang pertama begini, bahwa prinsipnya adalah apakah itu bentuknya herbal atau bukan herbal, itu mengandung senyawa kimia tertentu Pak. Bedanya adalah ketika obat kimia yang biasa kita minum, resep dari dokter, itu bahan kimikalnya itu, bahan kimia obatnya itu hanya satu tertentu. Misal kita minum glibenclamid, ya cuma glibenclamid tok gitu. Tetapi ketika kita minum kunyit asam, di dalam kunyit ada flavonoid gitu kan, ada zat warna, ada tanin, ada lain-lain dan lain-lain yang jumlahnya itu banyak banget. Nah itu bedanya. Kalau bahan kimia obat cuma satu, itu doang. Tapi kalau obat atau jamu, kalau jamu enggak, banyak. Ada flavonoid, ada kadang-kadang ada di gok gitu kan, di goksit, ada macam-macam gitu. Nah, lalu jamu boleh nggak dicampur? Nggak boleh dengan bahan kimia obat, itu nggak boleh prinsipnya. Lalu yang kedua, apakah ketika kita minum kunyit punya efek samping? Nah, yang penjelasannya adalah gini. Bedanya antara industri obat tradisional yang sudah industri dengan kita beli kunyitnya di mana? Di pasar gitu ya. Ditanamnya di mana? Nggak tahu. Dikasih pupuknya apa? Nggak tahu. Gitu kan? Dipanennya dalam umur berapa? Nggak tahu. Pagi atau sore dipanennya? Nggak tahu. Nah, kita nggak bisa kontrol. Tapi kalau industri obat tradisional semuanya dikontrol Pak. Penanamannya di mana? Polusi di sekitar itu ada apa enggak? Kalau ada polusi di sekitar itu nggak jadi nanam dia, nggak boleh. Terus bibitnya dari mana? Bibitnya mereka bibit unggul yang memang ditanam. Kenapa saya mengerti ini? Karena saya langsung ngalamin Pak. Kita dulu pernah membuat industri obat tradisional gitu ya, buat nurunin hipertensi gitu.
tapi udah bangkrut gitu kan, karena yang punya meninggal ya. Itu kita tanam dari kejauhan lalu lalang kendaraan, memang di gunung, memang di sawah di gunung. Nah, lalu ketika kita panen pun ada waktunya, panen kunyit, panen jahe ada waktunya, pagi atau siang atau sore, panas atau hujan, karena itu pengaruh. Lalu penyimpanannya bagaimana, tempatnya kering atau basah, dalam kelembaban berapa, itu semuanya ada persyaratan dan dihitung gitu. Nah, kalau kita tradisional yang di masyarakat, kita kunyit, kita kupas gitu ya, kita bejek gitu kan, kita bejek, selagi minumnya tidak terlalu berlebihan gitu, tidak terlalu berlebihan, insya Allah tidak menimbulkan efek samping yang langsung kelihatan. Saya katakan kenapa langsung kelihatan, karena saya juga nggak tahu efek sampingnya apa. Jadi prinsipnya obat atau obat tradisional atau makanan atau minuman yang kita minum dalam mulut, melalui mulut, itu diolah di dalam, Pak, Bu. Itu diolah. Kalau ada chemicalnya diolah di hati, lalu nanti disekresinya melalui atau dibuangnya melalui ginjal gitu. Di ginjal diolah dulu lagi. Dari ginjal diolah baru dibuang melalui urin, yang bisa dibuang melalui urin. Kalau itu nggak bisa dibuang, nah itu yang akan menimbulkan sakit-sakit tertentu seperti batu ginjal, lain-lain dan lain-lain gitu. Jika tidak bisa diolah, selama kita minum tidak berlebihan, saya pikir nggak ada masalah. Tidak masalah. Lalu berapa dosis yang dianjurkan gitu kan? Sekitar 2 sampai 3 kali satu hari kalau untuk kunyitnya. Berapa banyak gitu kan? Berapa banyak? Nggak banyak, Bu. Nggak sebotol. Nggak banyak. Paling banyak setengah gelas. Ini paling banyak segini ya. Udah cukup. Terus kalau mau langsing, olahraga ya, Om. Kalau mau langsing olahraga gitu. Gitu ya, Bu. Clear ya? Clear. Nah, kalau kita mau ngomongin lebih lanjut loh, 2 SKS harus kuliah farmasi dulu atau kuliah nama mata kuliahnya itu farmakognosi, farmakologi dan lain-lain gitu. Jadi demikian. Gitu ya, Bu. Monggo silakan lagi, ada yang mau share. Om. Waalaikumsalam. Kalau tadi masalah kunyit ya, kalau saya tadi kan masalah jahe, saya tidak perlu konsumsi jahe, saya campur dengan madu. Sama apa, Bu? Madu. Oh ya. Setelah makan jahe air jahenya, saya campur dengan itu lalu saya minum. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih atas penjelasannya. Selanjutnya kita bertanya, itu kan banyak obat-obat seperti itu. Pak, saya tanyakan, apakah mereka ini kan kita tidak mengerti, terutama seperti apa itu sudah banyak sekali ya, Pak. Obat-obat murah, ini sudah mati seperti Facebook. Nah, akhirnya kita tidak tahu itu setelahnya sedemikian rupa. Nah, itu bagaimana dalam ini, apakah pemerintah mengawasi penjualan obat yang ada di Facebook yang bebas itu? Karena harganya cukup mahal juga, tapi kita tergiur dengan iklan-iklan itu, pengen buru-buru sembuh gitu ya. Iya, iya. Itu data cukup yang bunga saffron gitu ya, kalau itu minum saffron tidur dari gitu. Banyak sekali iklan-iklan seperti itu. Kan kasihan juga masyarakat kalau tidak makan, kalau Facebook tinggal beli. Nah, itu jadi yang saya sangat pertanyakan adalah apakah pemerintah peduli dengan iklan-iklan kesehatan yang ada di Facebook tersebut? Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya jawab yang pertama dulu. Apalagi dalam kondisi pandemi sekarang, memang perubahan pola minum obat dan minum jamu masyarakat itu kelihatan, Pak.
Jahe yang tadi harganya 20.000 1 kilo jadi 60.000 per kilo. Jahe. Gitu kan. Lemon yang tadinya tidak pernah dilirik orang gitu ya, jadi dilirik orang. Terus serai gitu ya. Serai yang tadinya hanya untuk bumbu makanan atau bumbu masakan jadi ditambahkan untuk jamu. Yang sesungguhnya memang 3 bahan tersebut, jahe, serai, dan lemon itu kalau saya pribadi ya, saya olah menjadi satu, Pak. Jahe, serai, dan lemon saya olah jadi satu. Ngolah jahe dan serai itu dicampurkan ketika airnya kita mendidihkan. Air kita didihkan, jahenya kita keprek, lalu kita masukin. Jangan digodok, Pak. Biarin dia dingin sendiri. Jadi jangan direbus, biar dingin sendiri. Kenapa? Biar minyak atsirinya atau zat khasiatnya itu tidak rusak. Tidak rusak. Lalu serainya juga saya keprek, masukin situ. Sudah saya tinggal. Lemonnya hanya setengah untuk kira-kira 1 panci gitu ya, 1 panci kecil, setengah saya masukin. Sudah. Dan tidak direbus. Jadi hanya air mendidih dimasukin situ. Terus minumnya bersama madu. Nah, ini yang harus diketahui oleh teman-teman dan para jamaah sekalian, bahwa minum madunya itu dipisah. Ketika sudah dingin, jangan campurkan madu ketika airnya sedang panas atau sedang hangat. Jamunya rusak, madunya rusak, Pak. Rusak. Madu itu dalam air yang dingin. Maka Rasulullah SAW itu tidak pernah meminum madu dengan air hangat. Karena saya juga nggak, yang ngasih tahu Rasul kan Allah gitu kan. Kalau kita kan yang ngasih tahu siapa? Rasul gitu. Atau bukti empiris. Yang madu tidak boleh dicampurkan dengan air hangat karena rusak madunya. Rasanya sih nggak berubah, tetapi struktur di dalam madu itu kalau kita lihat sama seperti sarang lebah, heksagonal, itu yang akan rusak kalau dicampur dengan air panas. Oleh karena itu pakai air dingin dulu. Dan jangan pernah meminum jamu dengan gula. Hentikan bikin jamu dengan gula, Pak. Gula pasir ya. Bolehnya pakai apa? Gula aren. Kenapa? Karena biasanya minum jamu orang-orang yang memang sudah lanjut usia. Kenapa pakai gula aren? Karena gula aren adalah gula yang bisa dikonsumsi atau bisa diolah oleh orang yang punya diabetes. Gula pasir kalau Bapak minum dengan gula aren kalau Bapak minum, efek di dalam tubuhnya itu beda. Kalau gula pasir ada kenaikan gula darah di dalam tubuh. Kalau gula aren enggak. Gula aren hanya sedikit gitu. Kalau gula pasir itu 10, gula aren itu paling 2. Sedikit banget. Oleh karena itu, makanya gula aren sekarang diekspor gitu kan. Gula aren itu diproduksi di Cilacap, Purwokerto, itu diproduksi, di packing yang bagus gitu Pak, di packing, diekspor sekarang. Sekarang diekspor. Akhirnya dalam negeri mahal kan? Dalam negeri mahal. Padahal yang bagus gula aren. Apalagi nanti begitu Ramadan, gula aren dicampur sama kolak gitu kan, itu harganya ampun-ampun, bisa tambah mahal. Oleh karena itu saya sarankan Bapak Ibu yang terkena atau ingin menjaga tubuhnya dari diabetes, segera hilangkan gula pasir gitu, segera tidak konsumsi gula pasir, pakainya gula aren. Campur sama jamu boleh, diminum biasa boleh, buat kolak boleh, buat kacang hijau boleh, buat lain-lain boleh. Gula aren, bukan gula merah ya. Gula merah itu gula kelapa, gula aren itu dari pohon aren. Nah, itu yang pertama. Lalu yang kedua, tentang ibu yang bertanya bahwa iklan di Facebook tentang obat tradisional itu banyak banget. Dan pemerintah, Badan POM itu ada divisinya sendiri untuk nanganin itu. Tetapi kewalahan Bu kalau di media sosial. Di media sosial itu tidak bisa dibendung. Dari obat diabetes, kolesterol, pelangsing, obat kuat, obat, semuanya ada Pak. Harganya mahal-mahal, bener-bener mahal-mahal, mahal-mahal banget gitu. Lalu benar apa enggak? Saya pun tidak tahu itu benar apa enggak.
Tetapi diawasi nggak? Diawasi, Bu. Bahkan ada beberapa yang ditangkap. Nanti media sosial itu ininya apa namanya? Penelusurannya itu rumit bener. Tapi akhirnya juga bisa ditangkap. Nah, kenapa sekarang muncul lagi? Ya karena memang nggak bisa dibendung. Ya. Media sosial nggak bisa dibendung. Kalau diawasi, Bu. Diawasi. Memang tidak maksimal seperti iklan di televisi atau di media yang sudah ada izin ya. Media sosial agak sulit. Gitu. Nah, apakah itu asli atau palsu? Saya juga nggak tahu. Selagi sejauh masih ada izin edar dari BPOM dan itu bisa dilihat sekarang melalui aplikasi. Gitu. Bapak-bapak tinggal di handphonenya, kalau pakai Android atau pakai apa, tinggal lihat di situ izin edar BPOM, nanti di situ kelihatan Pak izin edar BPOM. Bapak masukin ntar di situ angkanya. Kalau angkanya itu biasanya ketika kita masukin angkanya nanti kelihatan produksinya apa, nama obatnya apa, nama jamunya apa, diproduksi oleh siapa, alamatnya di mana, berlakunya sampai kapan izin edarnya. Ada semuanya, Pak. Ada semuanya. Lalu kalau dimasukin angkanya nggak muncul, ya berarti palsu. Iya, berarti palsu. Itu aja. Sekarang mudah banget untuk apa? Ngecek izin edar itu asli atau palsu. Minuman yang bapak-bapak minum sekarang, di situ ada BPOM RI MD, gitu. BPOM RI MD, minuman dalam negeri. Bisa dilihat, bisa dicek ada nggak angkanya di situ. Bapak masukin angkanya di situ, keluar apa enggak? Kalau nggak keluar berarti palsu, Pak. Tidak ditemukan. Kalau ditemukan langsung keluar nama produk, izin edar sampai kapan, produksinya dari mana, siapa ya, alamatnya di mana, kelihatan semua. Gitu. Menjawab ya, Bu? Singkat, padat gitu kan. Lalu pertanyaan yang selanjutnya adalah ya, saffron. Oh, ini banyak banget sekarang. Saffron. Lalu apa yang hitam-hitam? Habatus sauda. Habatus sauda yang paling bagus adalah yang dari Afrika. Yang warnanya betul-betul hitam. Minumnya bukan 1 sendok makan. Minumnya seujung sendok teh. 1 hari cuma segitu, paling 10 butir. Yang kapsul lebih gampang lagi gitu. Karena biasanya ada yang beli yang beli buliran. Dikonsumsinya nggak banyak, Pak. Cuma 10 butir itu kalau kita mau konsumsi 1 hari. Karena kalau banyak-banyak mencret, diare. Nah, kalau yang kapsul lebih enak sebenarnya. Ada yang bentuknya sudah minyak, ada yang bentuknya kapsul, lain-lain yang sesungguhnya itu membuat kita nyaman aja konsumsinya gitu. Karena kalau kita konsumsi langsung kan agak susah gitu. Kalau kapsul kan udah kapsul. Tapi saya juga belum ngerti ini yang di kapsul ini ada izinnya atau enggak gitu. Karena ada yang pakai izin, ada yang memang sudah keluar izinnya, ada yang enggak. Gitu, ada yang secara tradisional dibikin. Karena alat kapsul itu, Pak, Bu, belinya di Glodok ada alat untuk bikin cangkang kapsul gitu. Kita tinggal beli cangkangnya, dimasukin situ, tuang, press, grab, ya. Selesai. Bisa dibikin gitu. Nah, apakah itu ada izinnya apa enggak? Nanti bisa dilihat semuanya. Bapak tinggal klik aja di handphone Bapak, izin BPOM. Nanti keluar di situ, Bapak klik gitu kan. Ibu klik nanti di situ, kalau keluar, nah berarti asli. Tapi kalau nggak ada angkanya, berarti angkanya bikinan sendiri. Dan itu banyak yang sekarang yang bikinan sendiri, Pak Bu. Banyak bener yang bikin begitu. Apalagi kalau kita ke Pramuka, makanya di Pramuka sering ada razia itu dari Badan POM karena itu. Gitu. Nah, kalau untuk saffron, saya juga konsumsi, Bu, saffron cuma sedikit. Saffron itu untuk nyenyak tidur gitu. Tapi enggak. Orang modern sekarang itu kesulitannya adalah nggak bisa tidur. Oleh karena itu di beberapa rumah sakit ada layanan khusus untuk tidur pasien. Jadi kalau bapak-bapak nggak bisa tidur nih, sudah 2, 3 hari, 4 hari nggak bisa tidur, ke rumah sakit, nanti di rumah sakit itu ada layanan khusus bisa tidur. Pakai apa? Ya dibius.
Ada obatnya. Tidurnya itu nyaman banget. Yang Michael Jackson pakai, Pak. Michael Jackson pakai itu. Karena dia nggak bisa tidur, akhirnya sama dokternya disuntik obat tertentu. Saya nggak mau sebut, ntar dicari. Disuntikin, tidurlah dia. Tidurnya itu mimpi indah, pasti nyaman tidurnya, Pak. Tapi kalau nggak dibangunin, tidur terus sampai akhirat. Kalau nggak percaya, cobain aja gitu. Nggak usah dibangunin gitu, tidur terus, Pak. Meninggal bisa, Pak. Karena drop gitu kan, tiba-tiba drop. Kalau nggak dikontrol betul-betul gitu, bisa meninggal. Tapi tidurnya enak. Nah, sekarang itu di rumah sakit ada layanan itu. Kalau kita ke rumah sakit tertentu, ada layanan itu. Tinggal bilang ke dokternya, Bu, dok saya nggak bisa tidur 3-4 hari, saya main dirawat di sini. Nah, nanti ada satu tempat, bapak-bapak dibius di situ, tidur di situ. 8 jam sudah tidur gitu, 6-8 jam tidur, dibangunin dengan obat juga gitu, dibangunin, pulang seger, Pak. Seger. Nah, itu penyakit orang modern yang aneh-aneh gitu. Kalau kita ikut pengajian tidur, Pak. Jadi nggak perlu itu sebenarnya gitu. Nggak perlu gitu. Jadi saffron diminumnya juga nggak banyak, Bu. Sedikit banget, 1 lembar ini sedikit banget, sedikit sekali. Sedikit banget, campur sama madu biar enak gitu, campur sama madu lalu dikonsumsi, nggak ada masalah gitu. Bapak Ibu minum saffron nggak ada masalah, tapi yang original ya, Bu. Kemarin di tempatnya di Condet itu ada yang jual. Ini nggak mau iklan, ini tempatnya Ustadz Khalid ya. 200.000 ya, sedikit ya. Mahal gitu, mahal. Jadi kalau mau tidurnya nyenyak sebenarnya ikut pengajian ya, Pak ya. Ikut pengajian tidur enak bener ya. Tidur di masjid nggak usah lama-lama, 20 menit wah itu sudah seperti 1 hari persis gitu. Itu Bapak Ibu bisa jawab, terjawab ya, Bu. Gitu, Bu. Ada lagi Bapak Ibu? Bapak? Ibu ada lagi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini pertanyaannya berat ini, Pak. Jadi gini, Pak, Bu. Stroke ya, Pak. Stroke itu terjadi karena beberapa sebab. Yang pertama hipertensi, hiperkolesterol, dan diabetes. Jadi Bapak Ibu yang sudah punya hipertensi, tolong dikendalikan kolesterol dan diabetesnya. Kalau yang sudah punya diabetes, dikendalikan darah tinggi dan kolesterolnya. Dan 3 ini itu pencetus stroke. Ini pencetus stroke. Kakak saya umur 40 tahun, 43. Stroke, Pak, batang otak kemarin, Pak. Baru 2-3 hari yang lalu. Nggak bisa makan, nggak bisa minum. Makannya pakai alat di Nah, kalau adanya di batang otak itu sulit untuk sembuhin. Hanya 30% yang bisa sembuh kalau di batang otak, karena tidak bisa dioperasi. Tapi kalau salurannya yang mampet gitu ya, ini kalau selangnya yang bermasalah, kita bisa betulin selangnya bermasalah. Oleh karena itu Dokter Terawan itu ada metode pengobatan DSA namanya, cuci otak gitu ya. Apa sih metode itu, apa sih sebenarnya? Jadi alat obat masuk ke dalam tubuh melalui paha atau ini, Pak, masuk selang gitu ya, masuk selang, itu dibersihin semuanya. Itu semuanya dibersihin. Habis dibersihin
Sudah sembuh, Pak. Itu kalau adanya di saluran-salurannya itu, Pak. Ada di saluran. Tapi kalau adanya di batangnya, di batang, tidak ada orang yang berani untuk operasi. Dokter saraf jago sekalipun nggak berani untuk operasi. Karena di situ ada saraf ngelang, ada saraf penglihatan, ada saraf ini semua, pergerakan kanan kiri dan lain-lain. Makanya dia nggak mau operasi. Nah, stroke-nya juga macam-macam, Pak. Stroke itu macam-macam, bentuknya macam-macam. Nah, kalau ada gejala stroke, langsung dibawa ke rumah sakit PON, rumah sakit otak nasional. Gejalanya apa? Biasanya kebas, Pak. Kalau udah kebas, keringet dingin segala macam, itu langsung dibawa ke sana, Pak. Bapak sudah punya riwayat 3 penyakit ini, langsung dibawa ke sana. Agar cepat ditangani. Bisa atau nggak disembuhin? Kalau cepat, gitu ya, kurang dari 3 jam kalau nggak salah, itu insya Allah bisa disembuhkan. Tetapi kalau lambat, cuma keringetan doang, cuma deg-degan doang, atau cuma diabetes doang, ini mah nggak ada urusan sama yang lain. Biasanya agak lama. Pengobatannya agak lama. Bisa sembuh apa enggak? Prinsipnya tidak ada penyakit yang tidak bisa sembuh. Prinsipnya itu, Pak. Tidak ada penyakit yang tidak bisa sembuh. Semuanya bisa sembuh. Cuma antara satu pasien dengan pasien yang lain berbeda. Kalau yang ini biasanya seminggu sembuh nih. Tapi yang ini butuh 1 bulan sembuh. Tapi yang C bisa setahun atau 2 tahun sembuh gitu. Yang paling penting adalah tetap semangat untuk berikhtiar obat, dan jangan ketika sudah ke dokter pakai obat kimia gitu ya, pakai bahan kimia obat yang memang sudah ditentukan resepnya, Bapak Ibu campur sendiri dengan yang lain. Misalkan, wah gue mau makan daun salam nih biar cepet. Kita nggak pernah tahu nih ininya nih, dosisnya. Kita tidak pernah tahu takarannya. Nanti malah timbul penyakit lain. Gitu. Timbul penyakit lainnya. Gitu. Oleh karena itu, ketika sudah ada gejala nggak enak gitu ya, Bapak Ibu langsung ke rumah sakit PON, bukan rumah sakit lain ya. Rumah sakit PON kalau untuk gejala stroke dan lain-lain. Insya Allah di sana bisa diobati, bukan disembuhkan karena kesembuhan hanya milik Allah gitu ya. Bisa diobati, bisa diikhtiarkan dengan ikhtiar yang maksimal secara medis gitu ya, Pak. Dengan ikhtiar yang maksimal karena alatnya lengkap, MRI-nya jalan. Karena banyak rumah sakit yang MRI-nya itu nggak jalan, Pak. Karena mahal betul, mahal, harganya mahal, untuk periksanya mahal. Di rumah sakit PON ready terus, bukan promosi, tapi pengalaman gitu ya, Pak. Pengalaman, bukan promosi rumah sakitnya, tapi pengalaman. Itu salah satu rumah sakit pemerintah, rumah sakit tipe A yang memang untuk rujukan stroke dan lain-lain, rumah sakit PON. Bukan berarti rumah sakit lain nggak bisa, enggak. Tapi di sana alatnya lengkap betul, tenaganya lengkap, perawatnya itu mengerti apa yang harus dilakukan. Ya. Dari mulai satpam, perawat, dokter itu mengerti apa yang harus dilakukan sama dia, sehingga penanganannya lebih cepat. Karena stroke itu harus cepat, nggak bisa lama, nggak bisa entar-entaran gitu, nggak bisa. Jadi begitu sudah ada gejala nggak enak, langsung bawa ke rumah sakit. Insya Allah kalau cepat, selamat. Insya Allah sembuh total. Itu ya, Pak. Jadi kalau sudah ada diabetes, kolesterol, hipertensi, tolong dikendalikan. 3 penyakit ini tolong dikendalikan. Karena untuk orang-orang yang sudah umurnya banyak, 3 penyakit ini jadi momok sendiri gitu. Untuk ngurangin masalah diabetes, hentikan makan nasi putih. Hentikan makan nasi putih. Ganti. Teman saya diabetes, Pak. Teman saya diabetesnya nggak karu-karuan, 600, 500. Wah. Terus kena penyakit. Jadi orang diabetes itu penyakit yang paling mudah tertular itu penyakit infeksi. Akhirnya kena TBC. Lagi kuliah enak-enak gitu kan, tiba-tiba batuk, itu keluar darah semuanya, ada banyak darah semuanya. Akhirnya kita bawa
karena pun tempatnya waktu itu di Puncak, saya bawa ke rumah sakit Puncak, di rumah sakit paru yang di Cisarua itu. Selesai itu bawa ke Jakarta, baru diobatin, diabetesnya yang diobatin. TBC-nya tetap diobatin, tapi diabetesnya juga diobatin. Saat itu berhenti dia makan nasi, sama sekali nggak makan nasi putih, sama sekali nggak makan gula putih, sama sekali nggak makan gula merah. Jadi tidak makan gula dalam bentuk apapun. Sirup, berhenti minum sirup. Sekarang gula darahnya 160, 150. Nah terus kalau nggak makan nasi putih makan apaan? Nasi merah. Dia makannya nasi merah. Minum obat tetap teratur. Glukopak diminum 1 kali 1 hari. Yang tadinya dikasih dokter 2 kali, sekarang cuma 1 kali. Sekarang cuma 1 kali. Jadi nasi putih dihilangin sama dia, ganti nasi merah. Saya bilang makan nasi merah, nggak enak bro. Emang nggak enak pak? Rasanya nggak ada. Bahkan ketika awal nasi putih nasi merah ntar dulu, kasih kentang aja dulu, kembung, kagak kenyang. Ya. Yang penting sembuh dulu. Akhirnya sudahlah, karena memang tekadnya kuat, masih muda, makannya udah itu kentang. Begitu kentang, terus sekarang nasi merah bro, nasi merah boleh nggak? Boleh nasi merah. Karena 180, paling tinggi 180, 170. Nah kemarin hipertensi, karena memang ada yang dipikirin kenceng bener gitu. Dan bawa liburan, minum obat hipertensi, bawa liburan, turun pak hipertensinya pak, normal pak, sehat pak. Ini nih masalahnya nih pak. Gitu kan, ada sendal salah pakai aja bisa marah-marah gitu kan. Wah udah deh, cilaka gitu kan. Memang harus sabar gitu kan. Memang harus sabar. Terus kolesterol bagaimana cara mengendalikannya? Jangan makan lemak. Nggak boleh makan kambing loh nih. Kata siapa pak? Boleh pak. Daging kambing boleh, asalkan daging kambing yang diolah secara benar, nggak pakai santan yang banyak. Masalahnya itu kalau saya nikah sama orang Padang mbak, saya orang Jawa, istri saya Padang. Kalau bikin rendang 1 kilo 4 kelapa. Kalau bikin sayur, semua sayuran itu bisa sayur pak, bisa, tapi pakai santan. Biang keroknya dia pak, santan biang keroknya. Jadi kalau makan sate kambing boleh, tapi nggak pakai lemak. Bapak saya itu habis di Pasangring, besoknya kita makan sate kambing pak, karena sama dokter gizinya nggak apa-apa. Sama dokter gizi nggak apa-apa, makan sate kambing nggak apa-apa, tapi jangan lemak, jangan banyak-banyak. Daging murni, betul pak, jangan banyak-banyak, karena kalau banyak-banyak Om Fajar nggak kebagian. Kalau cuma 2 tusuk gitu, ya nggak apa-apa, 2-3 tusuk, 1 tusuk, 2 tusuk, 3 tusuk nggak apa-apa. Kalau 10 tusuk, itu yang bermasalah gitu. Terus rendang, hentikan makan rendang. Kalau sudah punya kolesterol, hentikan makan rendang, tunjang, yang enak-enak deh, yang banyak santannya di situ, gulai, berhenti, ganti sama makanan yang lain, ganti dengan tumis-tumisan. Tumis apa? Tumis apa? Kalau yang sudah punya hipertensi, hentikan makan garam yang dicampur langsung ke makanan. Ibu-ibu masak garamnya itu jangan dicampur langsung. Jangan dicampur langsung ya bu, tapi dipisah. Ibu saya di rumah kalau masak sekarang, garamnya dipisah. Kalau mau asin tambahin sendiri. Kenapa begitu? Karena garam itu NaCl, Na plus Cl min, gitu kan. Ketika dia masak secara dilangsungin, gitu, sambil dimasak, itu lepas pak, nggak jadi vitamin, lepas dia. Darah tinggi itu penyebabnya natrium ketinggian dalam darah, gitu, akhirnya hipertensi. Nah, tapi kalau dia sendiri, kalau dia digabungin NaCl nggak apa-apa. Cobain kalau nggak percaya.
Cobain, apalagi sekarang ada garam Himalaya ya. Nggak apa-apa buat hipertensi. Gitu. Cuma ya tetap jangan banyak-banyak. Karena Rasulullah juga bilang makan ya secukupnya aja, jangan banyak-banyak gitu. Terus kalau yang sudah punya asam urat, hentikan makan kacang-kacangan. Jangan makan durian lagi. Durian juga sudah dikurangin, bukan berhenti ya Pak ya. Dikurangin karena kalorinya terlalu tinggi. Kalorinya tinggi banget ya. Kalau untuk yang masih muda ya tidak ada masalah, yang belum punya penyakit. Tapi kalau sudah ada 3 ini ya digantilah sama yang lain. Buah-buahannya seperti apel, pir ya, yang banyak serat gitu. Mungkin itu. Om, terima kasih. Masih ada satu lagi. Kalau tidak ada, kita tutup. 9. Terima kasih. Saat itu suatunya ya. Semoga bermanfaat kita semua. Bagi Bapak Ibu yang mau konsultasi langsung tidak tertutup, tapi ditutup monggo untuk ada orangnya. Maka tutup dengan membaca Alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian depan insya Allah akan diisi oleh Dr. Muhammad Fahmi Akbar dari Majelis Ulama Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.